Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah kita bisa ketemu kembali. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, selalu mendapatkan curahan rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Pelajaran menggambar ilustrasi ini pada dasarnya dari segi pengetahuan kita akan belajar tentang konsep dan prosedur menggambar ilustrasi. Kemudian dari keterampilan kita akan menggambar berbagai macam objek, jenis gambar ilustrasi. Kemudian tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan adalah mendeskripsikan keunikan, keindahan karya gambar ilustrasi. Mendeskripsikan konsep, prosedur, prinsip-prinsip, dan unsur-unsur. 3. Alat dan bahan teknik menggambar ilustrasi. 4. Membuat sketch gambar ilustrasi dengan prosedur yang benar. Sebelum kita lanjutkan pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa melindungi kita semuanya, bahwa berdoa itu adalah tanda bahwa kita sebagai makhluk yang kecil, yang lemah, yang setiap hari kita harus senantiasa menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Berdoa dipersilahkan. Oke, kita akan mempelajari pagi hari ini tentang tips sukses ala lebah. Lebah adalah salah satu hewan yang memiliki keunikan tersendiri. Banyak yang bisa kita pelajari dari seekor lebah yang merupakan hewan yang memiliki banyak manfaat. Lalu apa saja yang bisa kita pelajari dari kehidupan lebah? Mari kita pelajari satu persatu. Semangat kerjasama. Lebah satu dengan yang lebah yang lain memiliki tugas masing-masing, mempunyai kompetensi yang telah dimilikinya. Satu dan lainnya bekerja sama sesuai dengan tupoksi masing-masing, sesuai dengan tugasnya masing-masing. Jadi ada pembagian tugas yang jelas antara lebah. Ada lebah penjaga rumah, ada lebah pencari sari bunga. Ada pembagian kerja yang jelas. Mereka adalah sekumpulan hewan yang bekerja keras, tidak kenal pantang. Bekerja dari pagi, terbit matahari, mereka bekerja pulang sore. Itulah kerja dari lebah. Mereka tepat waktu, berangkat pagi hari, pulang di sore hari. Tidak ada ngeluyur dulu, tidak ada ke kafe dulu. Dia akan pulang setelah pekerjaannya selesai. Setelah mengambil sari petik bunga, dia akan pulang. Itulah tepat waktunya mereka. Dia adalah hewan yang ada pembagian dulu, kewajiban dulu, baru hak yang mereka tuntut. Bagi lebah, kepentingan kawanan adalah hal yang harus diutamakan terlebih dahulu. Baru kemudian kepentingan pribadinya. Mereka bekerja mengambil madu untuk kepentingan kawanan. Begitu juga dengan lebah-lebah yang bertugas menjaga sarang. Semua dilakukan demi kepentingan kawanan. Mungkin terlihat tak menyenangkan karena harus banyak berkorban. Namun, dengan mendahulukan kepentingan kawanannya, sistem kerja lebah berjalan dengan lancar karena semua mengesampingkan ego pribadinya dan bersama-sama membangun kawanannya. Coba bayangkan jika lebah menjaga lebah tak mau menjaga sarangnya karena egonya, maka sarangnya dan seluruh kawanannya akan terancam rusak dan mati. Ini adalah tip sukses ala lebah: tepat waktu, bekerja keras, semangat kerjasama, pembagian tugas yang jelas, kewajiban dulu, baru hak.
Ini adalah pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari hewan yang sangat bermanfaat, yang banyak kaya raya manfaatnya dengan menghasilkan madu yang tidak merusak putik bunga sedikit pun. Baik, kita akan memulai pelajaran ilustrasi ini dengan menggambar kartun hewan. Kartun hewan yang sederhana ini bisa kita praktekkan. Mungkin ketika kalian dulu berada di SD, menggambar hewan yang seperti ini. Kalau enggak, kalian bisa mencoba sekarang menggambar kartun bebek. Sederhana, tidak sulit, tidak membutuhkan waktu yang lama, tapi akan menghasilkan gambar yang menjadi senang kita melihatnya. Ya, hewan bebek. Kartun menyenangkan kita melihatnya kan? Kemudian hewan selanjutnya kita mencoba menggambar hewan. Ayo kita lihat apa kira-kira jadinya hewan ini. Ya, kita amati apa kira-kira ini. Ayo, kira-kira apa ya? Saya yakin akan salah tebak kalian. Iya, menyenangkan sekali. Ya, ini juga teknik yang perlu dicoba ketika ingin menggambar sesuatu yang keluar dari mulut, yang beraneka ragam warnanya, warna-warna pelangi. Kita tarik garis ke bawah, seret, ya, menjadi muntah gitu ya. Ini hewan kartun yang bisa kita pelajari. Baik. Dari tayangan tadi, pengetahuan apa yang kalian dapat? Tentu yang berhubungan dengan gambar ilustrasi. Kartun hewan apa saja yang ada pada gambar di atas tadi? Tentu kalian sudah bisa menyimpulkan hewan-hewan apa saja. Atau mungkin bentuk makhluk apa saja yang berada di dalam tayangan tadi. Tentu kalian sudah bisa membayangkan di dua tayangan tadi. Jadi apa pengertian kartun? Iya, mungkin ada yang sudah bisa menebak, mungkin karena terlebih dahulu membaca buku, atau mungkin sudah mempelajari dulu di SD, gambar kartun. Baik, kita lanjutkan dulu. Ya, ini gambar apa ini? Bapak sedang mengajar di depan kelas. Kembali ke sekolah, mungkin mimpi dari sebagian anak-anak. Ayo, semoga cepat selesai COVID-nya, kemudian kita bisa kembali ke kelas lagi. Ketemu dengan teman-teman, bertemu dengan Bapak Ibu guru, berada di kantin, berada di sekolah, berada di musola, atau mungkin berada di tempat-tempat di bawah pohon yang kalian senangi. Ya, di dalam pembelajaran kita, mungkin kalian kadang-kadang merasa jengkel dengan Bapak Ibu kalian. Ketika rapot kalian jelek, kemudian orang tua kalian marah-marah. Padahal yang diutamakan sekarang adalah utamakan pendidikan karakter. Ini yang paling penting, yang nomor satu. Tidak ada gunanya rapot tinggi banget tapi kelakuannya nggak karu-karuan. Yang diutamakan karakternya bagus, nilainya baik. Itu akan menjadi anak-anak harapan Indonesia ke depan. Tidak ada lagi kekerasan dalam pendidikan, tidak ada bully di sekolah, tidak ada palak di sekolah, tidak ada sok jagoan di sekolah. Kita sama-sama kedudukan sebagai siswa sesuai dengan cita-cita orang tua kalian, bahwa kalian ingin menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang mulia, anak-anak yang punya karakter yang bisa dibanggakan oleh orang tua kalian. Tidak ada saling mengancam, saling membuli, saling mengolok-olok, ataupun yang membuat sakit temannya. Kita sama kedudukannya, satu sekolah, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sesuai dengan kelasnya masing-masing, sesuai dengan levelnya masing-masing. Ini adalah merupakan contoh-contoh dari gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi. Kamu lihat ini, ketika ada sebuah sekolah yang melaksanakan pembelajaran di masa COVID, maka akan semua siswa harus memakai masker di kelas.
harus memakai masker, tidak boleh tidak. Walaupun nanti mungkin kita sudah masuk, tetap harus memakai masker. Karena siapa tahu di antara kita masih ada yang tidak sengaja sudah ada virus COVID-nya, maka tetap perlu memakai masker. Ya, ini yang tidak sangat menyenangkan. Kita setiap hari belajar di depan laptop kita belajar menggunakan HP kita berada di rumah jenuh, tidak ada teman-teman yang kita ajak lari-lari, tidak ada teman yang kita ajak bermain. Rasanya jenuh di rumah terus. Tapi apa boleh buat, mau keluar rumah juga menakutkan. Tetap online lesson, stay at home. Ya, apa yang kita lakukan sekarang ya, kita belajar dari rumah, Bapak Ibu guru ngasih tugas dari rumah beliau, kemudian kita mempelajari dari rumah kita. Kita tidak berada dalam satu sekolah, tapi kita berada di tempat yang berjarak. Tetapi tujuan utama pembelajaran, guru tetap melaksanakan tugas mengajar, siswa belajar walaupun tidak secara langsung antara guru dan siswa bertemu di sekolah. Dengan suasana COVID yang seperti ini, kita harus belajar dengan kondisi belajar jarak jauh. Biasanya disebut dengan PJJ. Ya, dari kasus-kasus ini, pendidikan ini mengalami banyak masalah. Karena bagaimana sekolah mengajarkan karakter kepada anak-anak. Ini kan menjadi masalah besar, pada tujuan pendidikan kita adalah mengajarkan karakter dengan pembelajaran jarak jauh. Maka akan Bapak Ibu guru hampir-hampir kesulitan mengajarkan pendidikan karakter. Maka semuanya diserahkan kepada orang tua di rumah. Mulai dari pendidikannya, mulai pengawasannya, mulai penilaiannya diserahkan kepada orang tua di rumah. Guru mungkin hanya sekedar mendeskripsikan apa yang telah kalian lakukan hari ini. Apakah kalian aktif di rumah belajarnya? Semua diajarkan lewat jarak jauh, tidak bisa tidak. Yang mengetahui secara langsung, yang mengawasi secara langsung adalah Bapak Ibu kalian di rumah. Kalian pegang HP untuk belajar atau untuk main-main. Ya, ini adalah kunci yang besar yang harus segera diselesaikan di dalam pendidikan kita. Baik, jadi apa pengertian gambar ilustrasi? Mungkin sudah mulai ada bayangan. Kita mencari pengertian yang kokoh dulu agar pemahaman kita bisa lebih baik. Mungkin dari paparan saya di atas tadi, kalian sudah mempunyai gambaran bahwa gambar ilustrasi adalah gambar yang menjelaskan. Tapi coba kita lihat dulu. Ilustrasi adalah suatu karya seni berbentuk gambar yang digunakan untuk menjelaskan suatu informasi atau cerita sehingga informasi tersebut dapat lebih mudah difahami oleh pembaca. Ya, tadi kalian melihat ada gambar, kemudian ada anak sekolah yang memakai masker, maka kalian langsung bisa mengatakan, oh ini adalah sekolah yang wajib menggunakan masker di kelas. Karena dari gambar tadi semua siswa menggunakan masker, tidak ada yang tidak. Ini adalah gambar yang berfungsi untuk menjelaskan suatu informasi. Karena informasinya masih dalam keadaan COVID-19 yang masih mengganas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti ilustrasi adalah gambar, foto, lukisan untuk membantu memperjelas isi buku, karangan, dan sebagainya, gambar, desain, atau diagram untuk menghias halaman sampul dan sebagainya, penjelasan tambahan berupa contoh, bandingan, dan sebagainya untuk memperjelas paparan tulisan dan sebagainya. Dari Kamus Besar Bahasa Indonesia ini yang bisa kita petik adalah, jadi bukan hanya bentuk gambar lukisan kita, tetapi bisa berupa foto dan bisa berupa lukisan. Itu bisa berarti berada di buku, bisa di rumah kita, mungkin ada poster di rumah kita yang berisi tentang menjelaskan sesuatu hal.
itu adalah ilustrasi. Mungkin di rumah kalian ada foto bapak ibumu saat menikah dulu, atau foto keluarga. Ya, itu adalah arti dari ilustrasi, menjelaskan. Menjelaskan yang di penjelasan itu bisa melalui foto dan lukisan. Jenis-jenis gambar ilustrasi. Jenis-jenis gambar ilustrasi. Ayo kita pahami lagi jenis-jenis gambar ilustrasi. Kartun. Bentuk kartun dapat berupa tokoh manusia maupun hewan, berisi cerita-cerita humor dan bersifat menghibur. Indonesia memiliki beberapa tokoh kartun seperti Gareng, Petruk, Bagong, dan sebagainya. Penampilan gambar kartun dapat dilihat dalam bentuk hitam putih maupun berwarna. Ya, ini gambar kartun, ini yang paling kalian camkan adalah kartun, ini adalah bersifat humor dan menghibur. Jadi ciri-ciri dari gambar kartun adalah tokohnya manusia dan hewan yang berisi cerita humor dan menghibur. Ini yang paling pokok. Jadi ada cerita humornya, ini humor yang paling penting ya, bersifat humor dan menghibur. Itu berarti masuk dalam pengertian gambar kartun. Kita lihat ini. Ini bisa kalian lihat berada di buku kalian. Ada kan ya? Baik, kita lanjutkan. Ini kartun Indonesia asli. Ada Semar, ada Petruk, ada Gareng, ada Bagong. Diilustrasikan oleh seseorang seperti ini. Tapi dalam pewayangan, ya seperti ini. Ini aslinya gambar di pewayangan. Mungkin kalau bajunya mungkin bisa berbeda-beda. Kadang-kadang ada yang oranye, ada yang coklat, ada yang hitam. Tergantung kepada sang senimannya. Tetapi secara garis besar itulah Bagong. Itulah Bagong ini ya. Ini Bagong, ini Petruk, ini Gareng, ini Semar. Kalau diilustrasikan ini sama dengan ini. Kemudian yang tinggi besar ini, yang hidung panjangnya ini, hidung panjang. Ini adalah Petruk. Kemudian yang kakinya pincang ini, mohon maaf, ini adalah Gareng. Kemudian yang bapaknya Ki Semar, Ki Bodronoyo. Anak-anak yang sering nguncrit rambutnya, ada kan sekarang gaya-gaya kuncrit rambut seperti ini kan? Ini bukan hal baru. Nenek moyang kita dulu sudah membuat ilustrasi nguncir rambut seperti ini. Jadi kalian jangan bergaya, tak kuncrit rambutku gaya baru, kuno itu. Itu nenek moyang kita sudah membuat ilustrasi Gareng Bagong, Gareng Petruk, membuat gambar yang ilustrasi yang seperti ini. Betapa hebatnya nenek moyang kita dulu. Apalagi ini wayang mempunyai falsafah yang hebat sekali. Para kundo, para Pendawa yang 5 itu, mulai dari Nakula Sadewa, Arjuna, Werkudara itu ya, ini beliau yang hebat-hebat ini, yang hebat-hebat itu takut dengan 4 orang ini. Dengan 4 orang ini ditakuti oleh orang-orang hebat itu. Ya, walaupun dia orang kampung, tetapi mempunyai kedudukan yang mulia di sisi raja. Raja Yudhistira, si anak tertua dari Pendawa itu. Anak-anak Pendawa juga begitu menaruh hormat semuanya kepada orang-orang desa ini. Mereka mempunyai kekuatan yang linuweh dalam cerita pewayangan. Mungkin kalian bisa membaca buku tentang pewayangan atau lihat wayang secara langsung. Nomor 2, karikatur. Apa bedanya kartun dengan karikatur? Kita sudah bisa memahami dari sini nanti. Gambar karikatur menampilkan karakter yang dilebih-lebihkan, lucu, unik, terkadang mengandung kritikan dan sindiran. Objek gambar karikatur dapat diambil dari tokoh manusia maupun hewan. Tak hanya itu, biasanya gambar karikatur sering dijadikan sebagai meme. Ya, kalian lihat sering, apalagi Rhoma Irama dalam film-filmnya yang
Yang Rhoma Irama sedang marah dengan kasihnya itu kan sering dipakai sebagai meme. Kemudian yang paling kalian pahami dari gambar karikatur ini adalah sama dengan kartun, tokohnya adalah manusia dan hewan. Kemudian yang paling membedakan adalah mengandung kritikan dan sindiran. Ini yang paling membedakan. Kalau lucu unik kan sama-sama menghibur gitu ya, sama-sama menghibur. Tetapi titik fokusnya adalah mengandung kritikan dan sindiran. Ini yang paling pokok, cara membedakan apa itu karikatur, apa itu kartun. Kalau kartun tadi bersifat menghibur, lucu, menyenangkan. Tetapi yang paling pokok kalau gambar karikatur adalah mengandung sindiran. Kalau secara umum ini hanya sebagai melebih-lebihkan. Ini tokoh Mbah Mijan dibikin yang kepalanya besar, dengan ketawaduannya membela orang-orang di Gunung Merapi. Meninggal pun ketika beliau, ini ya Mbah Marijan, ketika Gunung Merapi meletus sampai akhir hayatnya, beliau tidak mau keluar dari rumahnya. Kemudian ya apa boleh buat, yang namanya api tentu tidak bisa dipandang remeh. Kalau api sudah menjalankan tugasnya, apapun akan dilahapnya. Ini kisah tragis Mbah Mijan sebagai pawangnya Gunung Merapi. Mbah Mijan karakternya sering sebagai meme-meme ya. Apalagi beliau juga sangat terkenal karena beliau digunakan sebuah iklan minuman. Ini adalah karakter dari gambar karikatur. Kita lanjutkan. Ya, masih ada. Ini B.J. Habibie. B.J. Habibie naik di atas pesawat, dibesar-besarkan. Ya, dilebih-lebihkan. Ini hanya lucu-lucuan saja ya. Lucu-lucuan saja dari gambar ini. Nah, ini sindirannya buat anak kok coba-coba. Ini mencoba orang yang orang ilustratornya membuat sebuah kartun kekhawatiran tentang pelajaran K13. Khawatirnya buku-buku yang banyak yang dibaca oleh anak-anak ini tidak sesuai dengan tujuannya, sehingga ada sebuah kalimat buat anak kok coba-coba, seperti iklan ya. Ini gambar ini coba, makanya belajar, bocor dong soal one. Ini adalah tahun-tahun yang dahulu. Ini kan kakak kelas kalian, ini ketakutan banget kalau sudah menghadapi soal ujian akhir nasional. Banyak orang-orang yang curang, yang mengharap ada bocornya soal. Tapi ya ada juga soal yang bocor. Kan pernah heboh juga itu, entah benar atau tidak, wallahu a'lam. Tapi pernah kejadian ya. Tapi alhamdulillah era kalian sudah tidak ada lagi ujian nasional. Kita patut bersyukur bahwa penilaian siswa-siswi diserahkan kepada sekolah yang paling tahu karakter kalian. Nah, ini dalam kondisi yang seperti ini ada sebuah lelucon. Disuruh di rumah kok malah keluyuran. Dari dulu kan saya di rumah terus Pak, stay at home. Nah, gini ya, dalam kondisi Dalam kondisi COVID-19, semua orang diharapkan tidak keluyuran, tetapi berada di rumah, kecuali yang mempunyai kepentingan yang sangat mendesak dipersilahkan keluar, tetapi tetap menjaga tata tertib, cara kesehatan, harus tetap pakai masker dan sering cuci tangan dan jaga jarak. Ini kan lucu ya, gambar dari sebuah kura-kura. 3 komik. Wah, kalau komik Pak, saya sudah tahu. Komik adalah gambar yang bercerita. Gambar ilustrasi dalam bentuk komik terdiri dari rangkaian gambar yang saling melengkapi dan memiliki alur cerita. Bentuk komik dapat berupa buku maupun lembaran gambar singkat.
atau comic strip. Jadi hanya sebuah kalimat yang dua atau berapapun bisa dinamakan sebuah komik. Ya, seperti ini ada di buku kalian. Mungkin kalian bisa membacakan ya. Bisa membaca tentang gambar yang ada di buku kalian tentang bentuk komik. Ilustrasi karya sastra, ini yang keempat. Jenisnya ya, yang keempat ilustrasi karya sastra. Apa itu? Adalah karya sastra berupa cerita pendek, puisi saja akan nampak lebih menarik minat orang membacanya apabila disertai dengan gambar ilustrasi. Fungsi gambar ilustrasi di sini bertujuan memberikan penguatan dan mempertegas isi atau narasi pada narasinya. Misalnya puisi atau misalnya cerita pendek, di situ ada orang yang berkelahi, digambarkanlah orang yang sedang berkelahi. Atau cerita tentang Pak Kumis, dibikinkanlah gambar itu loh Pak Kumis yang kumisnya jelempreng ke kanan ke kiri yang sangat tebal. Itu adalah berupa gambar ilustrasi untuk karya sastra. Coba perhatikan ini. Mungkin ada kalian yang telah membaca buku Andre Hirata tentang sang pemimpi. Ya, ini Andre Hirata, anak kampung yang mempunyai mimpi sangat tinggi banget. Dia dari mimpi-mimpinya itu akhirnya bisa kuliah sampai Perancis, menjadi orang sukses. Karya-karyanya dibaca, diterjemahkan beberapa negara besar, itu ya, menjadi buku best, menjadi buku yang baca oleh banyak orang, dan filmnya juga sangat menarik sekali, mendapatkan beberapa penghargaan. Andre Hirata dengan Laskar Pelanginya. Ini perahu kertas. Perahu kertas, mungkin sudah ada yang pernah melihat, sudah ada yang membacanya. Ya, ini bisa dilihat. Ini ada perahu kertas, ini ada berada di halaman sampul atau biasa kalian dengan sebut cover. Ini buku seni budaya, kalian lihat bukumu. Mungkin bukumu seperti ini, atau mungkin yang seperti ini. Ya, bisa kalian lihat. Sama-sama ada yang sama, ada yang tidak. Tapi masing-masing gambar ini menjelaskan bahwa di pelajaran seni budaya itu ada teater, ada seni lukis, ada seni musik, ada seni tari. Makanya dalam gambar ilustrasi ini masing-masing disampaikan sebagai penjelas isi dari gambar yang berada di mata pelajaran seni budaya. Kita lihat ini seni budaya selanjutnya. Ya, sama, di situ ada seni tari, ada seni musik, ada dramanya, ada lukisannya. Gambar yang berada di cover buku. Baik. Vignette. Apa itu vignette? Vignette adalah sebagai pengisi dari sebuah cerita atau narasi dapat disisipkan gambar ilustrasi berupa vignette. Vignette adalah gambar ilustrasi berbentuk dekoratif yang berfungsi sebagai pengisi bidang kosong pada kertas narasi. Tapi ini sudah mulai jarang, karena sekarang kalau di koran-koran biasanya kertas kosongnya ada tempat yang kosong bukan digambari tapi biasanya berisi iklan. Tapi kalau yang tidak begitu, bukan untuk dijual, biasanya tetap memakai vignette agar bukunya menjadi lebih nampak indah. Ya, misalnya seperti ini. Ini bebas ya, maksudnya tidak terpaku kepada tema ataupun judul. Ini kreativitas. Tetapi kalau memang ada sebuah tema ya silahkan diikuti. Tetapi kalian bisa menggambar sebebas-bebas kalian, mengisi ruangan yang kosong yang ada di buku kalian misalnya, atau ketika nanti kalian menjadi pencetak buku, ruangan kosongnya kok kosong, kayaknya kok jelek kalau kosong, kasihlah gambar, itu namanya gambar vignette. Ya, misalnya seperti ini. Ya, ini kan bisa macam-macam. Iya, ini gambar vignette. Tergantung kreativitas kita. Kita lanjutkan. Bentuk objek gambar ilustrasi. Bentuk objek gambar ilustrasi. Gambar manusia, gambar hewan, tumbuh-tumbuhan,
Gambar-gambar tersebut dapat berdiri sendiri atau gabungan dari berbagai macam objek yang berbeda. Objek gambar disesuaikan dengan tema cerita atau narasi yang dibuat. Ya, kalau kalian mengikuti penjelasan dari kartun, dari karikatur dan sebagainya tadi, kalian akan temukan objek yang digandengkan, hewan dan manusia, atau mungkin manusia sendiri, hewannya sendiri bisa berdiri masing-masing. Ya, ini dalam bentuk objek gambar ilustrasi. Yang paling kita pahami adalah bentuk objek gambar ilustrasi ada 3, ada gambar manusia, ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan. Objek gambar ilustrasi ini manusia, yang misalnya seperti ini, mungkin kalian paham ini siapa nih? Film yang sangat fenomenal tahun 2020 ini, yang paling heboh. Apa? Yuk, ada yang tahu? Ya, Joker. Hewan, ya misalnya kalian menggambar kuda yang seperti ini adalah gambar ilustrasi. Tumbuhan, iya, mungkin kalian suka menggambar tumbuhan. Ada tumbuhan kelapa dan tumbuhan yang rindang yang sedang berbuah. Ini adalah 3 macam objek gambar ilustrasi: manusia, hewan, tumbuhan. Teknik menggambar ilustrasi, bahan dan alatnya. Nomor 1, teknik kering. Teknik kering menggambar ilustrasi dengan teknik kering yaitu tidak perlu menggunakan pengencer air atau minyak. Ya, tidak perlu menggunakan air dan minyak, tapi langsung digambar di kertas kita. Jadi bisa menggunakan pensil atau pulpen, arang, dan krayon. Teknik kering itu tidak menggunakan air, ini yang paling membedakan. Kalau basah, tentu dia menggunakan minyak atau menggunakan air. Jadi bahannya harus menggunakan air atau minyak, ya, atau tinta. Ini teknik kering dan teknik basah. Cara menggambar ilustrasi: membentuk tema, menentukan tema gambar berdasarkan cerita atau narasi. Tentu kita akan temanya apa dulu, kita pahami temanya apa, kemudian nanti kita akan menentukan judulnya. Temanya apa? 17 Agustus misalnya. 17 Agustus sih tema besarnya. Kemudian kalian bisa menggunakan judul 17 Agustusan di sekolahku, 17 Agustusan di kampungku, 17 Agustusan di RT-ku, 17 Agustusan di negaraku, misalnya judulnya. Jadi bisa dikembangkan sesuai dengan kemampuan kalian menurunkan dari tema besar yang ada. Kemudian nomor 2, menentukan jenis gambar ilustrasi yang akan dibuat. Kalian akan membuat kartun, karikatur, atau untuk cover buku, atau untuk apa kira-kira, karikatur, kartun, untuk cover buku ya. Kalau fignet kan nggak mungkin ya. Kalian harus bisa menentukan gambar apa yang harus bisa menjelaskan dari tema itu. Baik. Kemudian menentukan irama, komposisi, proporsi, keseimbangan, dan kesatuan pada objek gambar. Ini sudah kita pelajari di pelajaran terlebih dahulu, di gambar model. Di gambar model kalian telah mempelajari itu apa itu irama, komposisi, proporsi, keseimbangan, kesatuan pada objek gambar. Itu sudah kalian pelajari. Semoga kalian masih ingat. Kemudian kalian akan mencoba selanjutnya. Setelah menentukan itu, kalian tiap tahap selanjutnya adalah menggambar sketsa. Sketsa berarti hanya sebuah garis-garis sederhana yang kalian bikin, sesuaikan dengan cerita atau narasi yang kalian tentukan. Setelah sketsanya selesai, kalian memberikan arsiran atau warna pada objek gambar sesuai dengan karakter cerita. Kalau ceritanya pemarah misalnya, ya mungkin bisa kalian tambah dengan warna merah. Kalau karakternya sabar, mungkin bisa kalian kasih warna hijau, atau karakter-karakter yang mendukung dari cerita itu. Pelajaran ini tentang karakter-karakter warna atau karakter-karakter garis sudah kita pelajari di gambar model. Semoga kalian masih punya catatannya dan bisa dipelajari kembali.
Oke, kita sudah berada di penutup. Kalian sudah dijelaskan tadi apa pengertian gambar ilustrasi, jenis gambar ilustrasi, bentuk objek gambar ilustrasi, teknik, bahan, dan alat proses menggambar ilustrasi. Masih ingat pengertian gambar ilustrasi? Yang harus kalian pegang, gambar ilustrasi adalah gambar yang menjelaskan. Menjelaskan ilustrasi. Ini yang harus paling pokok yang harus kalian pegang ya. Gambarnya bisa berupa foto ataupun bisa berupa lukisan. Jenisnya tadi apa? Bisa kalian buka lagi. Objeknya tadi apa? Bisa kalian buka lagi. Tekniknya basah dan kering, bahannya terserah karena sesuai dengan perkembangan atau sesuai dengan alat-alat yang kalian punya. Prosesnya pun, proses menggambar harus tahu temanya apa, harus tahu judulnya apa ya. Setelah itu kalian tentu akan mulai berpikir membuat nanti akan menggunakan teknik apa, menggunakan bahan apa, kemudian kalian mulai membuat sketsa, kemudian memberikan arsir atau memberikan warna. Alhamdulillah, semoga yang telah kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga selalu menjaga kebersihan dan semoga selalu sehat selalu. Semoga COVID segera selesai. Semoga kita bisa ketemu di sekolah, bertemu dengan Bapak Ibu guru, bertemu dengan teman-teman, bersenda gurau, menuntut ilmu sama-sama, saling hormat menghormati, menjadi anak-anak yang mulia, menjadi anak-anak karakter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.